I'm sorry, who are you? Me, Randall. Halo semuanya, selamat datang di Tilkul Stories yang sukanya buat video unfaedah yang bertujuan untuk menghibur anda yang lagi nonton, oke? Nah, jadi di videonya kali ini akan membahas film yang berjudul Love and Other Drugs 2010 yang bergenre komedi, drama, and romance yang menceritakan tentang seorang sales yang berkarir ditemani oleh serabi bontot. Waduh. Ya udah, sebelum bahas filmnya, kita sebutin dulu kata sandinya, yaitu kata sandi. Waduh. Gimana? Udah disebutin kan? Oke kan? Let's go. Langsung aja ke filmnya ya. Oke, jadi film ini dibuka dengan sangat hebohnya yang dibawakan oleh seorang salesman elektronik yang bernama Jamie Randall yang mengajak seluruh pengunjung wanita untuk ngedance, baik dari anak-anak, ibu-ibu hingga nenek-nenek, dan bercocok tanam dengan pacar bosnya. Dan saking gregetnya, HP yang terjatuh dan tak sengaja menelpon si bos hingga terdengar ke seluruh telinga bosnya yang berbunyi pokoknya itulah ya. Dan karena itu Jamie Randall dipecat saat itu juga. Aduh, kasihan cucu. Tapi udah enak dia anjing. Setelahnya kita melihat Jamie Randall sekeluarga yang gak perlu dikenalkan semuanya kecuali saudaranya yang bernama Josh. Dan Jamie Randall menceritakan ingin bekerja sebagai penjual obat di Pfizer. Besoknya kita akan melihat Fraser dan tentunya ada Jamie Randall di sana yang melihat acara pembukaan Pfizer tentang obat otot rudal yang kuat, berkualitas dan tahan lama, yang dibina oleh seseorang yang nggak tahu siapa namanya. Yang jelas Jamie Randall berhasil mengasah rudalnya ke serabi bontot si pembina acara tersebut. Inflammatory and NSAID. Keesokannya Jamie Randall bersama teman kerjanya pergi untuk mempromosikan barang launcingan Pfizer termasuk obat rudal yang namanya Solof ke beberapa dokter yang ditemuinya. Namun sayang tak satupun dokter yang berminat untuk memasarkan obat yang dilaunchingkan oleh Pfizer yang dibawakan oleh Jamie Randall. Dan setelahnya mereka, Jamie Randall dan temannya, ke hospital untuk mempromosikan kembali obat rudalnya yang namanya itu Solof kepada seorang dokter Knight yang merupakan seorang dokter yang berpotensi cukup besar mengenai obat rudal pesaing mereka, yaitu Prozac. Dan karena lagi-lagi tak mendapatkan respon yang baik, Jamie Randall pun berinisiatif untuk menukar obat Solofnya dengan obat Prozac yang selalu menjadi andalan Dr. Knight dan membuangnya begitu saja. Lalu memberikan bunga ke persepsionis dan melepaskan hasrat gumumulnya sambil mengheningkan karirnya yang belum sempat naik-naik itu. Ribut tuh motor cuk. Sebagai influencer yang baik, tentu Jamie Randall tak menyerah dan kembali mengajukan obat Solofnya ke Dr. Knight hingga ke ruangan pasien. Dan bertemulah Jamie Randall dengan pasien wanita pelacur yang bernama Maggie Murdoch yang merupakan penderita penyakit Parkinson. Setelahnya kita akan melihat Jamie Randall yang sedang mengemas obat Solofnya dan tiba-tiba ya, datanglah Maggie Murdoch yang memukul kepalanya karena ternyata tadi Jamie Randall mengintip lirik penyudar tak gantungnya Maggie Murdoch. Alas ya boy. Keesokannya Jamie Randall menelpon resepsionis yang pernah diajaknya bergumul dan meminta nomor Maggie Murdoch untuk meminta maaf dengan cara lagi-lagi bercocok tanam. Siap, cocok tanam terus anjing.
Dan setelahnya mereka melanjutkan setiap hari, baik itu di tempat umum, di kafe, sampai di rumah Jamie Randall dan bercocok tanam sambil dilihat oleh saudaranya yaitu Josh. Oh my god, mana ada kambing di sini, mana ada domba di sini, kambing. Keesokannya lagi-lagi Jamie Randall membuang obat saingannya itu, dan tiba-tiba datanglah seseorang yang langsung memukul rudalnya. Aduh, sakit banget itu cowok, anjing. Setelahnya ia pergi memberi sampel miliknya, dan karena hari itu tidak menerima sampel di rumah sakit tersebut, ia pun OTW ke tempat tinggal Maggie Murdoch dan lagi-lagi bercocok tanam di tempat itu sama Maggie Murdoch, anjing. Sekian waktu berlalu tanpa dijelaskan, Jamie Randall pun dapat membagikan sampel rudalnya ke seluruh orang yang dijumpainya tanpa harus melalui dokter, sehingga tersebarlah ke berita dan Dr. Knack pun bertukar posisi dengan Jamie Randall, yang mana sekarang Dr. Knack lah yang meminta sampel rudal kepada Jamie Randall. Wah. Dan untuk merayakan keberhasilannya dengan obat sampel rudalnya, Jamie Randall dan Maggie Murdoch merekam aksi percocok tanaman yang disuguhi dengan karirnya Jamie Randall yang semakin naik mempelontongkan. Dan ya, dengan kenaikan karirnya sebagai top rudal yang membuat Josh terbengong yang melihat kakaknya Jamie Randall dijimunin dengan puluhan serabi lempit yang siap ditosbol dengan rudalnya. Tapi sayangnya Jamie Randall tak ingin membagikan rudal miliknya, melainkan hanya memberi resep percocok tanaman yang sangat itu. Walah, Jamie Randall. Bayangkan, cok. Sepulangnya Jamie Randall di rumah, ternyata sudah ada Josh yang mengasah rudalnya sambil menonton video percocok tanamannya Jamie Randall dan Maggie Murdoch yang sebelumnya ia rekam. Dan ya, karena Josh kedapatan oleh Jamie menonton video cocok tanamnya, ya mereka pun bertengkar. Keesokannya Jamie Randall menemui Dr. Knack untuk menuliskan resep rudal solofnya yang ditunjukkan buat pesta percocok tanaman diadakan oleh para dokter termasuk Dr. Knack. Dan sebelum pesta cocok tanam dimulai, Jamie Randall ingin mencarikan obat buat Maggie Murdoch karena ternyata penyakit Parkinson Maggie Murdoch semakin parah. Namun setelah beberapa rumah sakit yang dikunjunginya, tak satu pun yang dapat menyembuhkan penderita Parkinson, dan itu tentu membuat Maggie Murdoch putus asa dan ingin memutuskan alias of communication dengan Jamie Randall. Agar tak berlarut-larut dengan kesedihannya Jamie Randall yang gak bisa bercocok tanam lagi, ia pun mendapatkan telepon dari Dr. Knack dan meminta Jamie Randall untuk hadir ke party cocok tanam di rumah rekannya. Namun Jamie Randall tak mau karena bad mood, dan tetapi Josh mengambil alih teleponnya dan mengiyakan ajakan dari Dr. Knack. Setibanya di party piyama cocok tanam, mereka disambut oleh pemilik party yang kita sebut saja Casey. Dan Josh pun CLBK dengan mantan pacarnya dengan cara memegang payudara pepaya tak gantung. Wah, hampir aja payudara. Udah kesebut anjing. Wah, gila sih. Selagi Josh bercocok tanam, Jamie pun dijatahkan obat rudalnya oleh Casey dan satu penggemarnya dari Thailand. Dan lagi-lagi bercocok tanam terus, hantam. Wah gila sih. Saat selesai baku adu gender, Jamie Randall tiba-tiba merasakan kesakitan pada gendernya yang mungkin gegara efek samping dari obat solofnya yang tadi dikonsumsi, lalu mengajak Josh untuk pergi dari tempat itu. Setelah gender atau rudalnya mulai membaik, Jamie Randall pun mencari Maggie Murdoch yang entah kemana ia pergi. Yang jelas saat ia pun menemuinya dan meminta maaf, Maggie pun memaafkannya dan kembali merajuk hubungannya. Lalu filmnya pun tamat. Wow, tamat guys, capek. Bye.